terus kayak ngajak orang-orang yang tidak mau go public gitu loh. Iya, senggol dong. Senggol dong. Beneran disenggol guys. Konsepnya kan gitu ya, yang senggol dong. Makasih lo yang udah setia nyampe detik ini. Halo sobat BPLJ. Halo. Akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama di carpoolnya Balai Pekerjaan dan Lingkungan Jalan bersama kami. Kita orang-orang di balik layar masuk Lihat, ayo masuk keluar guys, maju guys. buat timeline, buat apa thumbnail. Iya. Tema carpool kita kali ini itu adalah tentang pencapaian kita di tahun lalu, yaitu pencapaian apa? Kompu 1. Iya, jadi tahun terbaik. iya. Dari balai. Tuh. Tepuk tangan semuanya. Jadi tahun lalu Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan itu telah memenangkan penghargaan pengelolaan media sosial terbaik ke-1 se-Kementerian PUPR ya. Iya. Dan Kementerian. mungkin kalau mungkin udah ada banyak yang tahu, tapi mungkin ada juga yang masih penasaran. Ini dia orang-orangnya di belakang tim pengelolaan media sosial balai kami saat itu. Betul. Coba kenalin diri masing-masing, ini siapa? Saya Akbar. Saya Rafiq. Tapi mungkin maju lagi. Oh, saya Rafiq. Topik. Lalu Halo, saya Facia. Halo, saya Yana. Yeay, Dan saya Syafia Veronica. Lo lengkap banget. Pia, dan saya Pia. Jadi guys, mungkin sebelumnya kita ngasih tau dulu nggak sih ke orang-orang apa sih BPLJ itu gitu? udah jauh banget ya. Iya, nggak apa-apa, kita kasih tahu singkat padat jelasnya aja. Jadi BPLJ itu apa sih guys? Bantu jawab dong. BPLJ itu adalah salah satu balai teknik yang ada di Direktorat Jenderal Bina Marga yang bekerja di bidang perkerasan, lingkungan, dan lalu lintas. Bidangnya. Nah gitu guys, jadi kita ini adalah salah satu balai teknik ya di Bina Marga yang spesialisasinya itu di lingkungan, lalu lintas, serta perkerasan jalan. Yap. Kita ada di Bandung loh. Iya. Sekedar info. FYI, kita ini basecampnya di Bandung guys. Iya. Nah, jadi untuk sekedar informasi nih guys, di tahun lalu itu tim Kompu ini dikomandani Asik. oleh siapa? Mbak Facia. Nah, tahun ini dikomandani oleh Akbar. Akbar. Jadi kita di rolling aja terus kayak gitu guys. Nah, terus coba kita sekarang ngobrolin tentang bagaimana sih cara kita itu mengeluarkan informasi dari balai teknik ini ke media sosial, karena kan sebenarnya itu sesuatu yang sangat amat khusus ya topiknya, nggak banyak orang tahu, sehingga pasti banyak juga nih kesusahan atau kesulitan saat mau menuangkannya dalam benar. apa? Dalam bentuk konten. Iya, dalam menuangkan bentuk konten. Coba dong Kak, teman-teman kasih insight-nya selama tahun lalu mengelola itu semua, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian kerjakan begitu. Cuma dari Macia dulu kayaknya. Yang paling pertama ya, Oh, yang pertama. paling kerasa itu adalah dukungan pimpinan. Bener nggak? Benar, Oh. benar banget. Betul. Karena yang dirasain dari teman-teman balai lain juga itu kadang-kadang ini pimpinannya nggak support gitu, tapi alhamdulillah di BPLJ ini pimpinan kita tuh sangat mendukung nggak sih? Betul. Banget guys. Shout out buat pimpinan kita. Gimana nih? Mau masuk frame kayak gitu-gitu kan? Iya. Bener banget sih. Terus Apa lagi ya? ada dari teman-teman lain. Terus selain dukungan pimpinan juga alhamdulillahnya seluruh Nah, itu. teman-teman sobat BPLJ di balai juga aktif ya, ngasih Betul. informasi, ngasih ide, ini kita mau ngupload apa nih, ini kita harus ngapain kayak gitu. Jadi tuh alhamdulillahnya kadang tuh bukan dari kepala kita doang ya ide-ide kontennya kayak gitu, tapi dari mereka juga ada gitu guys. Nah terus guys, gimana sih tantangan kalian ini selama mengelola medsos di tahun lalu tuh apa aja sih yang kalian rasain?
dari sini dari sini boleh, dari sini. tantangannya sih lebih ke kayak nyari informasi, terus batasannya sampai mana, terus kayak ngajak orang-orang yang tidak mau go public gitu loh. Termasuk ketua komputer lalu Ya, yang nggak pernah termasuk masuk public komandan. sebenarnya. Saya tersindir ya. Tidak pernah dia mau go public guys, ini tuh perdananya dia Perdana. di kontennya kita. Ya, ini salah satu Ini tantangan saya terbesar. dipaksa teman-teman. Ya Allah. Terus Terus? kadang yang susah tuh ini sih. Apa? Aku jadi bahasnya kurang ini. Tiba-tiba. Jadi kadang yang susah tuh kan kalau kita kan balai teknis ya di bidang perkerasan dan lingkungan jalan. Itu tuh kan apa yang kita kerjakan tiap hari itu kan sangat apa ya, mungkin hal-hal teknis yang kadang kalau misalnya kita mau sampaikan ke publik tuh harus kita olah lagi gitu bahasanya. Oh Iya. Jadi gimana caranya teman-teman Bahasanya sobat tuh BPLJ tuh lebih itu ya. iya, lebih bahasanya umum. lebih umum, Lebih awam. Diterima lebih masyarakat. awam gitu. Kadang itu yang sering Ya, itu kita kesusahan sih gitu. Biar informasinya mudah dicerna. Betul. Yang penting kan sebetulnya tujuan utamanya adalah teman-teman sobat BPLJ yang nonton ini bisa tahu gitu kan, bisa ngerti gitu apa yang kita sampaikan gitu. Benar banget guys. Ya istilah-istilah lah yang kadang sering kita bermasalah ya. Iya. Ada lagi macam? apa ya? Mungkin lebih ke revisi. Ya revisi approval betul. Itu juga jadi tantangan. Iya, jadi meskipun pimpinan sangat amat mendukung, tapi kan kita tetap butuh approval ya guys ya. Nah kadang tuh approvalnya nyangkut gitu ya, Iya. seminggu, 2 minggu seperti itu. Karena kita ngerti lah kan kekhawatiran dari pimpinan kalau misalnya misinformasi barangkali kan, atau hal-hal yang kita sampaikan itu kurang tepat kan, itu bisa berakibat fatal gitu Iya. terhadap pemahaman teman-teman sobat-sobat BPLJ. Mungkin dari Mas Yanda kesulitan nggak Mas selama ini? Nah, Kalau di kami sendiri sih kesulitan karena background kita sih, karena background pendidikan kita bukan Benar. teknis, kita Saya harus juga. belajar lagi nih terkait materi-materi teknis yang ada di balai, sehingga bisa kita proses menjadi informasi yang dipahami sama teman-teman gitu sih. Tapi teman-teman di sini sangat membantu untuk proses belajar itu sih. So far teman-teman di sini oke lah, bantu buat persiapan konten teknisnya gitu. Gitu teman-teman. Ya pun kita juga di sini setim berlima, tapi nggak ada satupun yang rata humas sebenarnya ya. Ya. Kita semua ini Ya. tercemplung ke komunikasi publik, sehingga juga semuanya memang learning by doing Ya. seperti itu. Kita sambil belajar, Sambil jalan. sambil belajar. jalan. Oh satu lagi, Apa tuh? untungnya kita dikasih bekal ya dari Iya. Kompu Bina Marga. Bina Marga. Ya, betul. Terima kasih. Kadang-kadang kita sering dipanggil untuk Pelatihan. pelatihan. Benar, itu ngebantu banget sih ya. Ya, Kayak apa kok? Buat Misalnya, kita yang nggak punya basic. iya benar. Betul. Ada Kan kita japungnya panduan. beda-beda ya. Iya. Iya. Campur sari gitu. Di sini ada Javung apa aja nih? Ada japung PKJJ. Saya. Ada japung Prakom. perencana. Prakom nih. Prakom. Terus Prakom. perencana. Nggak ada tuh yang apa? Rata humas. Jadi Betul. semuanya kita meraba-raba juga guys, seperti itu. Iya, kadang kita juga sering ada rasa-rasa insecure ya. Ini informasinya nyampe nggak sih? Orang-orang tuh paham nggak sih apa yang kita sampaikan? Takut banget deh, udah dibuat ternyata cuma dapat kocaknya doang, informasinya nggak dapet kayak gitu. Tapi sih apa kalau lihat dari feedbacknya ya, dari mungkin dari like komennya yang ada di Instagram sih ya, rasanya ini ya, mungkin feedbacknya baik gitu. Iya. Cuman kita juga perlu masukan kayaknya ya. Makanya guys, please jangan lupa untuk selalu komen, like-nya Like-nya juga juga. di setiap postingan kita, biar kita bisa terus berkembang ya guys ya. Betul. Biar kita bisa terus bertumbuh. Apa nih yang harus diperbaikin, apa nih yang masih kurang gitu guys. Makanya kan caranya kita juga buat biar apa ya, konten teknis itu tersampaikan, kan kita buatnya dalam bentuk apa nih namanya, karusel ada ya, biasa. Carousel, Atau reels, bener. atau bentuknya kayak yang Akbar sering jadi ininya. Tahu nggak sih? Iya. terutama buat kalian yang
butuh informasi terkait bidang pekerjaan kita di perkerasan Atau masih lingkungan, dan kepo-kepo, lalu lintas, bisa tuh kalian rekomendasiin pengen taunya apa, nanti kita bikinin informasinya. Betul. Iya, betul sekali guys. Ayo kontribusi terhadap ide konten kami. Bisa di DM aja ya. Nah terus gimana sih guys? Coba kasih tahu dong cara kita biasanya mengelola konten-konten kita itu seperti apa sih? Strateginya tuh gimana sih? Iya. Dari komandan kita Dilempar terus ke dari komandan. kapten ya. Ya teman-teman, kita tiap minggu, tapi nggak tiap minggu juga ya, kadang-kadang Hampir nyaris. hampir tiap Hampir minggu nyaris. kita ada namanya content planning. Jadi di situ kita ngebahas konten-konten apa aja yang mau kita bikin, ditayangkan atau apa ya? Apa? Yang kita Yang pengen Kita persiapkan lah gitu intinya. Nah di situ tuh ada konten pilar. Pilarnya apa aja coba? Ada 5. Ada 5. edukasi, Edukasi, Entertainment, entertainment, inspiration, inspiration, converse, conversation sama Conversation. promotion. promotion. Gitu. apa aja itu? Nah, Panjang. intinya itu mencakup semua hal-hal apa ya yang di sosial media yang pengen kita sampaikan. Iya, benar. Jadi dari segi teknis sampai dengan segi entertainmentnya, yang lucu-lucunya ada juga di sana. Itu dari 5 pilar itu. Dan itu kita siapin masing-masing ya biasanya ya. Kita Masing-masing. bagi-bagi, Oh, kebetulan kita ada bagi. 5 kan. Pas kan kita ada 5 orang Kita gitu. bagi satu-satu. Satu orang satu jadi dapatnya. Gitu. Kadang yang paling Paling susah. paling susah tuh kan teknis ya. Iya. Yang education biasanya. Dan Jadi paling dilempar-lempar terus ya. benar-benar susah. dan paling paling seru tuh kalau udah dapet yang entertainment. Iya, benar. Itu apa? Itu kayaknya kesukaan Rafiq deh. Kalau udah dapat entertainment kan enak ya. Kita dapat video-video Kita scroll IG ada yang lucu, simpen. Udah gitu kita selalu ngorbanin orang gitu loh. Kalau yang lucu-lucu itu kan pasti bikin malu ya. Butuh korban pasti. Sudah berapa banyak kita korbankan di balai itu. Sudah banyak Di balai gitu. kita. Tapi untungnya mau ya. Untungnya mau. Karena kalau nggak, Bu, Korbannya Ini nggak itu mau. aja nggak sih? Tapi sebenarnya yang sering jadi korbannya juga Rafiq sih ya. Nggak jauh dari itu. Orang Iya, gitu jauh ya. dari dia. Riana. Iya, selalu jadi korbannya. Ya, tim komput lagi ya yang ngisi. Makasih loh teman-teman. Tapi teman-teman apa pegawai BPLJ juga suka nggak mau kan ngisi gitu. Shout out to Mas Katon, Iya. Mas Katon tuh MVP Mas banget. Wicak, Mas Wicak. mantap bos. Tahun Iya ini tuh. masih dikontrak kan? Masih perpanjang terus kan. Tuh Mas Katon dengerin. Mas Wicak, Kontennya Mas Katon itu salah satu video juara. Oh iya. Tiga. Juara 3. Juara 3 itu. Juara Juara 3. tiga. Wih, luar biasa. Luar biasa. Jadi Mas Katon tuh udah 1000 kali bilang nggak mau, 1000 kali juga ikut konten kayak gitu. Dan Nggak bisa ketawa. berhasil gitu. Dan selalu berhasil, gimana Iya, dong? Makanya shout out to Mas Katon. Bu Neni tolong diperpanjang kontrak Kontrak Mas Katon sebagai talent ya. talent. Bener. Ya ampun. Terus kita juga per minggu tuh suka ada apa diskusi internal kan biasanya juga. Ya itu tadi yang hampir nyaris tiap Hampir minggu nyaris itu. tiap minggu ya. Nah tapi guys, sebenarnya di tahun lalu itu kita juga ada bantuan dari tenaga konsultan kita yaitu Mbak Iza. Terima Mantap, kasih Iza. banget Mbak Iza, juga Terima udah kasih. banyak banget membantu Mbak Iza dan tim ya. Sudah banyak ngebantu dalam pengelolaan medsos kita di tahun lalu. Seperti itu. Ngedit biar jadi lucu juga kan. Itu. Iya, Mantap, luar Mbak Iza. biasa. Gak cuma Mbak Iza Luar dong, biasa. Kang Tira. Oh, Iya, iya. ada Mbak Iza dan Kang Tira. The Mantap. best combo. Selanjutnya, Oh iya, kita juga kan selain Instagram juga punya platform yang lain kan. punya. Kayak misal ini di YouTube kan. YouTube. Ini tayang di YouTube nanti. Betul. Mm-mm. Terus kita TikTok. Ada TikTok. Kita punya website juga loh guys. Betul, website. Di website itu informasi kita lebih jelas banget. Jadi yang mau ngecek tentang kita bisa cek website kita di binamarga.pu.go.id/bplj. atau lihat aja nanti di bawah. Iya. Iya, udah Oh, tahu ada website edit. di bawah. Edit. Di situ ada berita, ada dokumentasi
dokumentasi kegiatan Iya. kita, Informasi layanan. informasi layanan. benar. Ujian, apalagi ya. Informasi lengkap Informasi lainnya. anggaran juga ada. Ada ya, kita Iya. juga terbuka ya BPLJ itu terkait anggaran dan juga apa kinerja ya, laporan Ya, kinerja. kinerja. juga. Kita mengedepankan transparansi. Akuntabilitas sesuai dengan slogan kita berakhlak. Kalian pernah nggak sih ngerasain ada dampak nyata dari hasil konten kita ke luar itu bagaimana? Dari belakang dulu. Ada satu yang itu bukan sih. Yang mana? Kita di Lembang. Oh iya, JPD. yang JPD. Oh, JPD. Iya betul. Nah jadi guys, jadi BPLJ ini mempunyai suatu apa kita bilangnya ya? Prototype. prototype jalur penghentian darurat untuk motor Iya. yang ada saat ini lokasinya itu di Lembang. Nah, Punclut ya, guys. Punclut ya, oh di Punclut. Nah jadi tahun lalu itu lumayan jadi hot news ya, Betul. lumayan jadi hot news kok. Kita masuk Kompas TV, tepuk tangan. kita tepuk tangan. Nah sayangnya mungkin saat itu orang-orang tahu adanya JPD, mereka sangat terbantu kan dengan JPD, tapi nggak tahu ternyata tuh pemrakarsanya tuh kita, maksudnya BPLJ seperti itu kan. Iya. Jadi tuh lumayan juga kita menjelaskan tentang JPD itu ya bersama kakak Untung Kamu untung. Pak Untung. Bapak Akang untung. dengan Pak Rekan-rekan. Untung dan rekan-rekan selaku si pemrakarsanya seperti itu. Dan itu banyak, alhamdulillah banyak apa ya? Membantu ya. Menyelamatkan. Menyelamatkan. Menyelamatkan Banyak orang. pengendara yang dari yang remnya blong. remblong. Iya, banyak banget guys itu bukan lumayan lagi ya, memang sangat amat diperlukan sebenarnya untuk di daerah-daerah yang rawan curam turunannya. Tuh. Dan bukan 1-2 kasus doang ya yang terjadi di sana. Nah jadi tuh kita tuh semangat banget terus ngasih informasi biar orang-orang tuh lebih aware sebenarnya tentang keselamatan berlalu lintas. Tuh. Ada satu lagi sih. Apa yang tuh? membuat BPLJ itu pertama kali itu viral. Apa? Jangan lupa dengan Mang Hade. Mang Hade. Parah. Bener-bener itu waktu itu kita agak ini nggak sih? Gak expect sih. Gak Expect dan Bakalan agak shock seviral sedikit itu. ya. Nah, Soalnya sering nge-upload sesuatu tuh kayak yang pasti yang komennya teman-teman kita, orang-orang yang kenal dengan kita, tiba-tiba masyarakat gitu kan. duel. Itu yang terkait hak Hak AI waktu itu ya. Hak AI 2000. Nanti yang mau ngecek videonya yang mana yang Nanti itu kita disematkan dia di akhir videonya. bisa ya. kita Oh iya, sematkan bisa. atau mau ngecek langsung ke IG kita juga boleh banget biar ngeliat langsung respon masyarakat seperti apa. Oh, jadi head Itu yang kayak Info senggol bos gitu ya. Iya, senggol dong. Senggol dong. Beneran disenggol guys. Konsepnya kan gitu ya, yang senggol dong. Akhirnya kita bikin part 2 untuk klarifikasi. Iya bener. Cara Jadi- lapornya. Jadi kenapa sih bisa rame kan kita ngejelasin tentang ini ya, tentang kondisi jalan kan, kondisi Ya. jalan. yang bisa kita survei dengan Kan penggunaan AI. 2000. Terus pada komen kan. Ternyata masyarakat masih belum tahu ya ada jalan Iya. nasional, ada jalan daerah kayak gitu. Terus juga belum tahu kalau misalnya ada kerusakan di jalan nasional atau Lapornya kemana? lapornya Mereka kemana. siapa? Nah Benar. itu, disitulah muncul Mang Hade, senggol dong versi 2. Iya, Nah, itu ngejelasin Bener-bener. tentang jaki itu tuh. jalan, Jalan kita, kita. ya. jalan kita. Tempat Betul. laporannya ya kan. Lapor kalau misalnya teman-teman ada di dekat rumahnya, wah ini jalan bolong gitu kan, Iya. malah sampai terjadi alhamdulillah kecelakaan gitu kan. Nah Benar. teman-teman bisa Lapornya lapor Lapor. ke Jaki, nanti ada di sini. Lapornya Di bawah di lagi. sini. Aplikasinya ya, jalan kita. Bisa diunduh di Play Store, iOS Ada dong, nggak tahu. Ada di Play Store, Oh, udah di ada. Play Store, ada. ada. Gitu. Tapi perlu dinotit juga ya guys, kalau yang jadi kewenangannya Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga itu adalah jalan nasional Betul. Yang warna kuning markanya. Jadi kalau bukan biar rasa jeruk ya. waktu itu kita pernah buat ya Pak, kenapa markanya warna kuning? rasa jeruk.
Enggak, jadi bukan gitu. Jadi yang jadi kewenangan Kementerian PUPR dan Bina Marga ini ialah jalan nasional yang kalau teman-teman mau tahu jalan nasional seperti apa, lihat aja yang markanya warna kuning Atau garis kuning. atau garis kuning. Iya begitu. Nah, terus guys, selanjutnya kita tuh kan tadi kan sudah dijelasin di awal ya, kalau kita tuh semuanya di sini kan mengelola media sosial ini tuh learning by doing. Nah, kemana sih kita belajarnya? Banyak. Kita dari pelatihan yang diadakan sama Bina Marga, kamu punya Bina Marga, kita juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang mungkin disediakan di luar, webinar, workshop, dan salah satunya lagi kita pernah belajar ke PPID-nya Provinsi Bali. Begitu. Di situ banyak banget ya insight-nya waktu itu kita dapat ya, banyak banget. Terima kasih banget nih sebelumnya kepada PPID-nya Provinsi Bali yang udah mau menerima kami dan ngasih tahu sejelas selengkap mungkin bagaimana cara mereka mengelola media sosialnya Provinsi Bali seperti itu ya. Karena kan kita tahu pasti Provinsi Bali itu kan banyak ya yang harus dikelola, bagaimana juga cara mereka memberikan informasi biar sampai kepada masyarakat, bagaimana cara mereka merespon feedback dari masyarakat seperti itu. Dan itu semua kita diajarin di sana ya waktu itu. The best banget. Apa aja waktu itu diajarin di sana, masih inget gak? Ayo lo. Iya. Apa? Yang paling Untuk berita urgent. nah Iya betul. Terus traffic yang paling tinggi di medsos mana, kayak gitu-gitu kita dapat sharing dari sana juga. Terus apa lagi? Cara mereka mengelola video mereka. Iya, cara mereka mengelola video, protokoler apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. itu kadang yang belum kita dapetin kan kita masih awam ya. Iya, kita Kayak suka miss. protokoler ya. Kita suka miss banget. Kadang kita suka ngerekam pimpinan tuh seenak-enaknya kita nemuin sana kita nunjuk video lucu, padahal itu ternyata nggak boleh kayak gitu kan. boleh. Dan itu semua diajarin di sana guys. Jadi gitu, kalau kalian mau belajar, tuntunlah ilmu sampai ke Negeri Bali. Provinsi Bali. Boleh tuh recommended. Tapi ada yang lucu ya pas kita lagi belajar di Ya. sana. Hah? Itu kan pas hari itu juga ternyata ada kegiatan yang Kopi Bina Marga. Iya. Iya, Nggak bisa ikut Itu ya. kita Oh, nah di hari itulah kami ternyata mendapatkan penghargaan Juara satu. juara pengelolaan media Pengelolaan. sosial. media sosial. sosial Baik. Tingkat terbaik. balai. Tingkat balai. Tingkat balai Di Kementerian PU. Kementerian Itu kita PUPR. happy banget. Yo, Happy banget dong rasanya tuh kerja keras setahun. bisa diapresiasi ya sama Kementerian PU. Kita ngerasa oh ternyata ada loh yang memperhatikan progres balai kita, ada loh yang memperhatikan apa aja sih yang ada di balai kita ini kayak gitu. Tapi sayangnya nggak sempat bisa datang langsung ya. Iya, dan kita nggak sempat datang karena kita nggak diinformasiin ya, dikasih surprise aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita happy juga kok. Agendanya bukan namanya kan nggak pemberian penghargaan nggak gitu kan ya? Bukan, waktu itu rapat kerja ya. Apa sih? Apa sih? Kayak halal lebih halal. Oh, Kegiatan medsos. temu. Mimin. Termos. Oh, tentang mimin medsos. Iya, itu acaranya temu mimin medsos. Jadi kayak silaturahmi. Termos. Termos, Oh, iya. acara termos. Acaranya Termos. Mimin medsos. Mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa ketemu mimin yang lain. Ya. Iya. Dan semoga kita bisa jadi juara satu lagi ya. Oh, Bisa kita akan tuh. terus berusaha Bisa. supaya kita bisa Kapten mempertahankan. Abai. Semangat Kapten Abai. Berat banget ini. Berat bukan berarti tidak bisa. Iya, benar. Ya. Tapi kayaknya tahun ini nggak ada sih. Kenapa? Banyak perubahan yang terjadi ya guys. Oh ya, Untuk ini lagi sekarang. tahun Karena transisi peralihan ya. peralihan Iya, juga. benar sih. Tapi walaupun peralihan kita harus tetap konsisten, profesional, Dan memaksimalkan. betul banget memaksimalkan. Tetaplah kita sampaikan informasi-informasi terbaik. Biar sobat HD nggak ketinggalan ya informasi. Betul. Nah, terkait tadi apa konten pilar dan lain-lain itu kan kita juga sebenarnya saat pengelolaan media sosial itu kan kita tergantung terhadap ini ya, namanya medsos itu nggak jauh-jauh dari engagement. Namanya engagement itu nggak jauh-jauh dari algoritma seperti itu. Kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang tidak tepat, bagaimana cara
manggil audiens yang tepat seperti itu. Nah itu semua juga sempat kita pelajarin dulu ya. Kebetulan yang mempelajari itu adalah saya dan Mas Rianda. Itu waktu itu kita mempelajarinya saat diadakan pelatihan oleh Mimin Kompu BM ya? Iya. Kompu BM, Kompu Bina Marga yang mengadakan pelatihan algoritma. Di situ narasumbernya ada siapa aja? Eno Bening kan? Ada Eno Bening Ada tuh, Eno yang Bening. YouTube. Aduh. Benar-benar ya Fik, ini Iya. padahal ngefans Padahal, banget loh. aduh, Bang Eno kalau aku ikut, wah luar biasa nih. Collab nanti kita ya. Weh. Iya sayang banget ya yang fansnya Sesepuh. nggak ikut. Sesepuhnya di YouTube. YouTube lah kan, Bang Eno tahu lah. Iya. Ada Eno Bening, terus ada juga Konten kreator konten kreator TikTok. TikTok yang mengajari kita gimana sih cara manggil-manggil audiens tuh, terus dapat apa sih namanya, clickbait yang tepat tuh Iya. bagaimana agar video kamu betah dilihat sama penonton sampai habis. Itu semua juga diajarin guys. Kayak ini ya, kayak video auto hook ya. Ya, misalnya. 3 detik Iya. pertama tuh paling penting. Itu krusial. Ah, iya. Nah ini informasi juga kepada teman-teman yang mungkin mau tiktokan, mau membangun audiens. Konon saat itu diajarkan bahwa yang terpenting dari sebuah video itu adalah 3 detik pertama. Ya, Itulah kenapa 3 detik pertama video ini isinya orang ketawa semua. Biar kalian penasaran nih orang ketawain apa sih kayak gitu kan. Betul. Makasih lo yang udah setia nyampe detik ini. Masih nonton. Iya makasih banget walaupun kita banyak cuap-cuapnya, semoga bisa diambil hikmahnya gitu kan. Lalu sehabis pelajaran algoritma kita juga ada tentang voice over ya. Oh iya betul. Waktu itu Itu siapa ya? Aku. itu tuh Baci ya yang Iya. mengikuti. dengan Voice over. Dapat ilmu apa aja Mbak di voice over waktu itu? Di situ diajarin sama langsung voice over talentnya, namanya kalau nggak salah Niko ya, Mas Niko. Mas Niko. Itu dia beberapa iklan yang kita lihat di TV itu dia loh. Jadi situ diajarin tekniknya sih sebetulnya, teknik caranya. Thank you Mas. Tapi sampai detik ini kita yang voice over malah Mas Pandu ya. Iya. Mencari talent. Iya. Oh iya benar. Selain kita Caranya dapat nggak ada ya. pelatihan tuh juga kita ngasih pelatihan juga ke teman-teman tuh terkait Sharing voiceover ya, sharing ya. Iya. Sharing. Seringnya kita Pelajaran. misalnya yang kita udah pelajari itu kita harus Share ke share teman-teman. lagi gitu. Iya, betul. Lewat Kamis Optimis ya. Nah, Melempar baton sharing informasinya itu di balik kita tuh ada namanya Kamis Optimis, yaitu Kamis. Kamis Obrolan. Optimis, obrolan tipis-tipis Tipis. menggali inspirasi. iya seperti itu. Di Iya. situ kita kayak siapa yang pulang pelatihan, ajarkan ke teman-teman yang lain, sahabat-sahabat BPLJ yang lain, apa yang dipelajari selama pelatihan begitu guys. Jadi agar semua informasinya itu rata, tidak ada Nggak berhenti kesenjangan. di kita doang. Iya, nggak berhenti sama yang pergi belajar aja. Gitu. And then And then pelatihan tuh apa lagi? Oh ini ya. Apa lagi? Berita Berita, dan grafik. videografi aku ya. iya Sama baca juga. benar-benar. Ya dulu itu. Tapi itu tentang ini sih, tentang gimana caranya kita bikin berita. Nah, jadi misalnya apa namanya itu? 5W1H 5W kita harus ada 5W1H dalam berita itu gitu. Ya intinya gimana caranya berita yang kita sampaikan itu efektif dan juga apa namanya bisa tersampaikan secara baik. Ada audiens. Terus beritanya juga katanya ada yang istilahnya berita yang bentuknya itu kita menyampaikan informasi yang apa ya, hard news sama soft news. Soft news. Dan terus guys, ada nggak sih trivia atau hal-hal berkesan selama mengelola media sosial tahun lalu tuh yang berkesan banget bagi kalian tuh apa? Yang berkesan yang paling berkesan ya, ya juara satu itu. Selain itu yang lucu-lucunya, yang sedih-sedihnya atau yang serem-seremnya semua deh. Yang paling berkesan apa? Kalau saya mah pertama kali jadi talent tuh itu sangat berkesan tuh, nggak pernah di depan kamera, tiba-tiba depan kamera tuh Yang mana Mas? yang gitu-gitu tuh. Oh yang Gitu gitu, sih. Tiara Jaya. Itu kalau Sarungan lagi Bang ya. Akbar gimana Bang Akbar? Sama sih sebenarnya, nggak expect bakalan jadi apa ya, jadi konten kreator kayak gini lah, soalnya nggak ada basicnya ya.
begitu seru. Yang lain nggak ada gitu beneran kalian Kayaknya tuh? semuanya berkesan sih. Iya. Betul. Soalnya kayak tiap bulan kita kedatangan, maksudnya kayak setiap bulan itu kita kedatangan 1 hari full dimana kita harus syuting. Itu Mengumpulkan semua konten yang sudah kita rancang. udah tiap minggu tadi dijadiin satu, dipadatin di dalam 1 hari kita syuting. Ya lumayan lah itu. Nyiapin stok ya kalau bahasa ini ya, buat sebulan gitu. Itu sangat berkesan gak sih? Nah, itu sih tantangan bangetnya itu Curhat ya, Bang. dari stoknya. Kalau saya itu yang berkesan banget itu lebih ke saat kita live sih. Oh, Jadi kita pancing lupa loh klinik. ada ini. bener. Iya. Itu gebrakan tahun kemarin ya. Tahun lalu. 2020. Jadi tahun lalu itu kita mengadakan yang namanya live klinik. Klinik layanan. Klinik layanan. Dan itu bentuknya live. Yang namanya live itu tuh kan semua respon nggak bisa kita kira-kira ya. Iya. Segala jenis tiba-tiba error, tiba-tiba Teknis lah. Tiba-tiba mati mic-nya mic-nya belum dicas. iya, atau kameranya yang goyang miring sepanjang live, itu semua kan nggak bisa kita kontrol karena namanya live gitu kan. Bersyukur banget orang-orang masih ada ternyata yang betah nonton sampai akhir. Malah banyak yang kasih pertanyaan ya, terima kasih banget. Iya, yang selalu respon, ngasih feedback, pertanyaan Kayaknya ini ataupun nih MC tanggapan. pertama nih, langsung Tuh. ditunjuk. Iya. Amin berapa? Amin 2 jam, sejam. Enggak aku. Amin sejam ya. Awalnya kan mau yang lain ya gitu, Iya, tiba-tiba Rafiq di calling. Iya. Kontrak mati kayaknya pikir As- PLJ. tapi kan gantian. Terus ada ini kucing masuk frame. Iya. Itu aneh Biometer. banget. Itu yang pertama kan biometer ya? Iya, Di- yang di pertama alusan meter. itu. Betul. Ada kucing masuk kan? Masuk frame, dia mau masuk juga jadi tel. Terus yang kedua ada waktu itu yang FWD ya, FWD ha? Beda sama Kazaki. Sama ya. Kazaki. sama Kazaki. Lalu waktu Ini itu sampai apa? Jadi kameramen ya. iya, Oh, sampai yang gini nungging- terus. sampai nungging loh guys, Iya. karena alatnya di bawah kan, jadi kita harus ngasih memberikan nunjuk. terbaik ya, gambar Dan terbaik. pada saat itu Iya. kayaknya nggak bawa tripod ya? Iya, kita nggak Iya. kenal tripod. Ivornya ya lo ngapain? Ivornya Dia itu sampai bener-bener. Timbal pot ya. Terus yang selanjutnya yang pernah kita waktu itu ini apa yang retro Retro rambu. rambu itu Dimain Mas Katon. Mas Katon dan Rafiq di siang bolong loh itu panas-panasan bertarung dengan keringet, coba mereka tuh live kliniknya jam 12 siang itu sih. sebelum itu ada juga Pak Ade. Iya, yang Oh sama iya, yang Novi ya. Aukai ya Aukai. sama saya, bener-bener Sama bener-bener. Novi ya, itu kan apa ngejalanin hokainya kan? Iya, di situ kita Jalan sambil gitu. keliling. Sambil keliling. Jadi gitu guys, sebenarnya banyak sih hal-hal yang berkesannya ya. Iya, semuanya. Makanya tadi semuanya. Semuanya. Sampai yang Klinik pelatihan keluar itu kita juga. Iya. Iya benar. Tapi iya ya, klinik layanan tuh paling kayaknya yang baru banget gitu di tahun kemarin itu yang kita lakuin. Jangan lupa ya guys, nanti klinik layanan tahun ini segera ditonton juga, dikasih feedback juga. Tuh, Jangan dan- sampai kelewat. Iya. Oh, dan klinik Apa ya layanan. pelayanan selanjutnya? Oh, ini klinik layanan kan kita sering mulainya jam berapa? Jam setengah. Setengah 12 sih 12. biasanya kita mulainya. Kenapa tuh milih jam setengah 12? Karena Thank you. Feng Shui. Tadi Bukan ya guys, algoritma. bukan. algoritma. Kan namanya Algoritma. algoritma itu kan kita berpikir ya kira-kira di jam berapa sih orang-orang itu mungkin sudah sedikit santai dengan pekerjaannya Ya, gitu kan. istirahat. Jadi algoritmanya kan menunjukkan Sambil jam-jam menunggu makan siang. benar. Jam Kenapa segitu. tidak untuk melihat Sedikit informasi? iya betul. Siapa tahu gitu ya kan habis makan terus haus informasi gitu. Oh, iya. Kan kita Belum dong, setengah 12 tuh belum makan coy. Baru mau makan Belum apa makan. abis nyari informasi lapar. Mungkin lagi nyari apa mau makan apa Ya, gitu kan. Lihat muncul kita. BPLJ live now gitu kan. Ah, Langsung iya, diklik bener. gitu. nyalain notifikasinya. Makanya jangan lupa follow guys, follow. Betul. Kita live tuh di Instagram ya. Mm-mm. Nah, Masih banyak ya, beberapa lagi. masih banyak banget yang belum kita. Jadi di live layanan itu kita tuh membahas tentang segala jenis pengujian yang ada di Yap. Balai Kekerasan dan Lingkungan Jalan gitu. Yang udah kita jalanin 5 ya. 5.
Berarti ada 4 lagi, tapi nggak terbatas kok. Mungkin nanti selanjutnya kita akan live layanan terkait hal-hal lain di luar pengujian. Who knows, kayak gitu kan. Gitu. Nanti kita koordinasi bersama Pak Erwin, aman. Ya, sama tim kita. Tim layanan. Oh iya, kalau nggak salah kita juga punya ini nggak sih yang namanya pedoman identitas visual, bagian daripada jadi pedoman kita saat membuat konten ya. Iya betul. Itu apa sih? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Itu dibuat dari ketua yang sebelumnya lagi, sebelum aku ada yang aja. Nah itu isinya tuh aturan kita lah, misalnya fontnya apa, terus apa lagi ya? Warna, palet warna, warnanya seperti apa? Itu sebenarnya logo, oh masuk logo, nggak sih? terus Ya, juga logo. ada yang Ilustrasi, Mang Hade. ilustrasi. Mang Hade, termasuk maskot kita ya, Mang Hade ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau fokus di pengelolaan media sosial, saya juga baru pertama dengar saat itu yang namanya pedoman identitas visual. Sama. Iya kan, kita semua nggak ada yang pernah dengar. Tiba-tiba, oh ternyata ada nih, ini isinya. Iya. Di situ jadinya kita setiap membuat konten, membuat informasi apapun itu menggunakan pedomannya Pedomannya itu. Jadi palet warnanya pakai apa yang ada di situ, fontnya pakai apa yang ada di situ. kita Begitu netepin juga 4 ya. apanya? warnanya. Ada 4 ya? Putih, Ada 4, putih, biru, biru, kuning, oranye. Oranye. Jadi kita ada punya 4 warna. Dan itu juga sebenarnya kuningnya juga kuning khusus ya. Maksudnya bukan nggak bisa asal sembarang kuning, tapi harus kuning yang ada itu. kode, Ada kode, kodenya. Ada ya. kode pantonnya. Harus tepat. Panton? Iya begitu. Terus Pantone, di nggak tahu. pedoman itu juga ada resolusi untuk tiap konten ya, mau buat YouTube itu resolusinya harus gimana, Iya, itu diatur buat reels juga, gimana, guys. buat postingan gimana. Untuk konsistensi kita Ukuran, juga. rasio semuanya ada di sini. Itu tuh bener kata Mas Yanda, itu untuk mengatur konsistensi kita dalam membuat sebuah konten. Tapi yang paling lucu tuh kita ini ya, Apa? kemarin pas Instagram update ke rasio yang baru tuh, Hah? Oh jadi kepotong. ya kita kepotong atau enggak ya? Enggak ya? Sebenarnya Terlalu ya? Nggak terlalu. Nggak terlalu Terlalu untungnya. Masih bisa kita Itu tuh kerasa banget kita enggak, untungnya ya, maksudnya rasionya enggak ini Ya, gitu. jadi nggak berantakan Nggak ya, berantakan. tetap masuk apa yang kita dapatkan, tetap tidak menclong-menclong, karena saat kemarin perubahan itu lumayan sih ya, banyak juga yang jadi berantakan ya Berantakan. fitnya ya. Makanya kan kayak artis-artis K-pop kan yang tadinya tile gitu kan, kotak-kotak Profilnya satu ini estetik. satu estetik jadi tidak estetik gitu. Jadi pabarantakan Disesuaikan lagi ya. Mm-mm. harus Jadi ikutin update sih. teman-teman juga mungkin saat merencanakan suatu saat nanti bisa ke arah sana juga gitu perencanakannya. Siapa tahu pengen profil IG-nya kayak kita rapi gitu ya. Nyontek aja. Sebuah ide. Buka aja IG kita di @pu_bm_bplj. Nah, begitu guys obrolan kita hari ini tentang sebenarnya niatnya mau pamer gak sih? Niatnya tuh kita mau pamer gitu kan, tapi sembari ngasih-ngasih. Jadi niatnya tapi sambil ngasih informasi juga ke teman-teman. Kenapa kita bisa sampai mendapatkan hal itu? Apa aja hal-hal di balik itu? Apa yang kita laluin? Apa yang kita kerjakan? Seperti itu. Nah, maka untuk menutup ada kata sepatah dua kata dari mantan komandan. Komandan kita di tahun lalu. Nanti kita akan minta juga kok harapan dari komandan yang sekarang. Coba komandan yang tahun lalu dulu mungkin ada. Evaluasi. Wah, Iya, evaluasi. Kan udah dikasih evaluasi ya sebelum itu. Enggak ada. Sebelum estafet itu. Wis. Apa ya intinya terima Kata-kata kasih hari atas ini. apresiasi dari teman-teman BPLJ semuanya. Semoga ini menjadi suatu apa ya dorongan untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sekarang estafetnya di ini Kapten Aba ya. Iya, kata Abai. Coba sepatah dua katanya Kapten Abai. Sebenarnya sedikit berat ya guys, melanjutkan perjuangan pengelolaan media sosial terbaik nomor 1 di PUPR. Aduh, terutama dengan Standarnya udah tinggi saat ya. ini ya. Standar kita sudah tinggi. Lanjutinnya tantangan banget lah. Semoga tahun ini masih bisa dikelola dengan baik tentunya ya. dan tetap konsisten.
banget juga teman-teman Yes, semuanya. tetap konsisten Iya. untuk semuanya. Karena Benar. terima kasih untuk teman-teman. Semangat guys. Semangat. Sudah dengan berakhirnya sepatah dua patah kata dari mantan komando dan komando saat ini, maka selesai sudah juga. Kayak upacara ya. Iya, selesai sudah upacara kayak protokol. Maka sampai sini dulu karpul kita hari ini. Semoga bisa nyampe informasinya ke teman-teman sekalian sambil Pamernya. terhibur juga. Oh iya, pamer ya. Terhibur ya semuanya, tolong diambil yang baik-baik, dibuang yang buruk-buruk kotak-kotaknya seperti itu ya. Terima kasih guys. See you, jangan lupa like and subscribe serta Komen. komen. Nyalakan loncengnya. Thank you. Bye bye.